sumber pangan sagu ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi bagi masyarakat Papua, sagu merupakan identitas budaya dan juga stabilitas ekonomi serta bagian atau bentuk mereka dengan alam. Bentuk hubungan mereka dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Sabrina, bisa dipanggil Fania. Di sini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai karya ilustrasi saya yang membawa tema narasi besar, yaitu swasembada pangan, dan narasi kecil, yaitu marginalisasi pangan lokal. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai ilustrasi saya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai isu yang saya bawa di dalam karya ini. Jadi, isu swasembada pangan ini yaitu suatu negara yang sudah tidak bergantung lagi dengan impor dari negara lain untuk kebutuhan pangan. Jadi, swasembada pangan itu adalah di mana suatu negara sudah tidak lagi bergantung dan bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Oke. Dalam konteks Indonesia, swasembada pangan menjadi salah satu tujuan yang penting karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan berbagai sekali banyak program peningkatan pangan. Nah, seperti perluasan lahan pertanian, pembangunan irigasi, pembukaan kawasan pangan yang baru di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, secara umum, tujuan ini tentu memiliki niatan yang baik, yaitu memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan juga berkelanjutan. Namun, di balik tujuan tersebut tentu terdapat banyak sekali tantangan atau rintangan yang perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, salah satu contoh atau tantangan yang banyak sekali dibicarakan oleh banyak orang di Indonesia yaitu merupakan program pelaksanaan program pangan di Papua. Nah, Papua ini memiliki kondisi geografis, budaya, dan juga sistem pangan yang berbeda dari berbagai wilayah atau sebagian besar wilayah di Indonesia. Nah, jika sebagian besar wilayah di Indonesia menjadikan beras atau nasi sebagai makanan pokok atau kebutuhan pangan utama dari wilayah tersebut, tetapi di wilayah Papua menjadikan sagu sebagai bahan pokok atau makanan pangan mereka yang utama. Nah, bagi mereka, sumber pangan sagu ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi bagi masyarakat Papua, sagu merupakan identitas budaya dan juga stabilitas ekonomi serta bagian atau bentuk mereka dengan alam. Bentuk hubungan mereka dengan alam. Nah, hutan sagu juga merupakan habitat atau menjadi habitat bagi berbagai tumbuhan dan juga satwa yang membentuk ekosistem khas di Papua. Dan dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai program pengembangan kawasan pangan berskala besar di Papua yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan nasional. Di satu sisi, program ini dipandang menjadi program yang baik dan juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Namun, di sisi lain, muncul berbagai kekhawatiran mengenai perubahan fungsi lahan, berkurangnya ruang hidup masyarakat adat, serta semakin terpinggirkan atau terpojokkan pangan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana atau di Papua. Dan situasi inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk membuat karya ilustrasi ini. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa isu swasembada pangan ini tidak hanya berbicara soal
produksi dari angka hasil panen, tetapi juga tentang manusia, budaya, lingkungan hidup, dan beragam sistem pangan yang ada atau yang dimiliki oleh Indonesia. Dan pada karya ini terdapat dua figur yang saling seperti menghadap ke belakang, sedikit serong menghadap ke belakang. Di sisi kiri terdapat figur yang seolah seperti pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan atau mewakili kebijakan negara, dan ia tuh memegang peta yang menggambarkan hamparan sawah sebagai simbol program swasembada pangan ini. Dan di bagian atas atau di baliknya figur tersebut ada bagian seperti sawah, visual hamparan sawah sebagai simbol bahwa program ini telah dilaksanakan atau sedang dijalankan. Dan terdapat visual seperti alat berat, aktivitas pembukaan lahan, dan juga penebangan pohon atau penebangan hutan. Dan saya menggunakan suasana yang lebih cenderung ke dingin atau ya warna-warna dingin untuk menggambarkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada target produksi dan perluasan lahan saja, tanpa memikirkan lingkungan sekitar atau mungkin tanpa memikirkan dampak yang bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut. Kenapa saya menggunakan warna yang cenderung dingin? Karena saya ingin membuat kontras dengan sisi yang sebaliknya. Nah, untuk di sisi yang sebaliknya, di sini saya tidak menghadirkan tokoh jahat maupun tokoh yang baik. Figur tersebut hanya merepresentasikan sudut pandang bahwa peningkatan produksi pangan dianggap sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus bertambah. Nah, dalam figur yang di sebelahnya ini, jadi dia memegang peta juga, tapi di dalam peta itu terdapat ilustrasi atau visual yang menampilkan hutan sagu yang lebat, satwa liar, serta lingkungan yang masih terjaga. Warna dari suasananya sendiri di sisi ini saya buat lebih hangat untuk menunjukkan bahwa kedekatan antara manusia dan juga alam. Nah, bagi masyarakat adat Papua, hutan sagu bukan hanya sumber makanan. Hutan tersebut juga merupakan menyimpan berbagai macam warisan ataupun juga pengetahuan lokal, sejarah, tradisi, serta identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui visual ini, saya menunjukkan bahwa pangan tidak harus selalu dimaknai sebagai beras atau sawah, dan Indonesia memiliki keberagaman sumber pangan, sama berharganya semua, termasuk sagu yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua selama berabad-abad atau dari generasi ke generasi. Oke, di tengah dari karya ilustrasi saya atau di tengah dari figur di sini ada retakan. Nah, di mana retakan tersebut merupakan simbol utama yang ingin saya tonjolkan di karya ilustrasi ini. Nah, retakan tersebut menggambarkan adanya benturan dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi terdapat visi pembangunan dan juga swasembada pangan nasional. Nah, di sisi lain terdapat upaya untuk mempertahankan pangan lokal, budaya, dan juga lingkungan hidup masyarakat adat, yaitu masyarakat Papua. Nah, retakan ini juga menunjukkan adanya jarak komunikasi dan pemahaman antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang terdampak secara langsung. Semakin bercabang retakan tersebut, semakin terlihat bahwa persoalan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, melalui karya ini, saya tidak bermaksud untuk menolak swasembada pangan, tetapi saya mengajak audiens untuk bisa melihat bahwa
Keberhasilan dari swasembada pangan tidak seharusnya diukur dari jumlah produksi yang meningkat. Keberhasilan tersebut juga perlu mempertimbangkan keberagaman pangan lokal, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat yang telah menjaga sumber pangannya selama bertahun-tahun. Nah, Indonesia sendiri memiliki kekayaan sumber pangan yang beragam. Ketahanan pangan yang kuat seharusnya dibangun dengan menghargai keberagaman tersebut, bukan menggantikan dengan satu sistem pangan yang sama untuk semua wilayah. Nah, sebagai penutup, karya ini mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika kita berbicara tentang swasembada pangan, pangan siapa yang harus kita lindungi dan suara siapa yang harus kita dengarkan? Karena ketahanan pangan yang sesungguhnya tidak hanya tentang mampu menghasilkan produksi pangan yang banyak atau peningkatan produksi dalam jumlah skala yang besar, tetapi juga tentang menjaga manusia, lingkungan, budaya, dan juga alam atau lingkungan alam yang hidup di balik makanan tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan ilustrasi karya saya dengan judul narasi besar yaitu swasembada pangan dan juga narasi kecil yaitu marginalisasi pangan lokal. Sekian, terima kasih.